Tak terasa, tahun ajaran baru di depan mata. Artinya, harapan baru muncul untuk masa depan mereka, lahirnya generasi penerus bangsa. Situasi pandemi tak menghalangi proses penerimaan peserta didik baru di tahun ini. Semua proses dapat dengan mudah dilakukan oleh orang tua dan calon siswa hanya dari rumah atau dari sekolah. Bagi mereka, tak kesulitan mengakses internet di kediamannya. Dengan sistem PPDB online, sistem penerimaan peserta didik baru menjadi lebih objektif, akuntabel, dan transparan. Walau berbeda dengan suasana pendaftaran siswa baru sebelum pandemi, di sekolah semangat untuk menerima para calon murid kuat terasa. Tenaga pengajar dan staf sekolah bekerja bersama untuk menyaring data, menyambut para calon siswanya. Proses penerimaan PPDB di SD Negeri 11 Sumerte secara daring sudah dimulai. Anak-anak kebanyakan ada hambatan di bidang daringnya, kita menggunakan luring. Data-data siswa itu dikumpul di tiang dinas zonasi masing-masing. Setelah terkumpul data itu kita beri batas waktu. Setelah itu dikumpul oleh Bapak Keliang Dinas ke sekolah untuk menghindari kerumunan. Di jenjang sekolah menengah pertama, proses pendaftaran peserta didik baru di tahun 2021 pun telah berlangsung di bulan Mei. Bagi mereka, para siswa dengan ijazah sekolah dasar atau sederajat menyelesaikan pendidikan dasar 6 tahun dan batas maksimum usia 15 tahun. Kami dari Sekolah SMP Negeri 3 Denpasar menyampaikan di dalam penerimaan siswa baru saat ini bahwa jalur yang digunakan dalam proses penerimaan ini diantaranya pertama itu ada jalur zonasi, itu jumlahnya sekitar 70%. Kemudian ada jalur afirmasi kira-kira 5%. Kemudian jalur prestasi itu sekitar 23%. Dan 2% itu jalur perpindahan orang tua secara umum. Sekolah menengah atas menjadi jenjang terakhir dari program wajib belajar 12 tahun pemerintah. Bagi para calon siswa dengan batas umur 21 tahun, pendaftaran jenjang SMA pun terbuka untuk mereka. Dan tak berbeda dengan jenjang lainnya, PPDB di jenjang menengah atas ini pun menggunakan sistem online, mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga proses pendaftaran dan pendataan ulang. Secara aturan, baik Permen, Pergub, SE maupun Juknis itu sudah jelas diatur bahwa manakala sampai ada siswa yang tidak tertampung atau tidak mendapatkan sekolah, baik negeri maupun swasta, itu menjadi kewajiban kepala daerah untuk mengusahakan, mengatur bagaimana agar semua siswa tamat SMP itu bisa masuk di sekolah, baik SMA maupun SMK. Dalam hal ini kalau untuk SMA itu adalah akan menjadi kewenangan kebijakan Bapak Gubernur, karena kewenangan SMA pengelolaannya ada di Provinsi Bali. Permendikbud nomor 1 tahun 2021 mengatur zonasi pendidikan berbasis zonasi, yang berarti sekolah mengutamakan para siswa yang tinggal tak jauh dari lokasi belajarnya nanti. Sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan juga akses pendidikan untuk semua siswa menjadi adil dan merata. Disinilah Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi berperan untuk bekerja sama dengan sekolah, menciptakan proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah dirancang. Zonasi yang kita tetapkan di sini sedikit berbeda dengan zonasi yang ada di Permendikbud. Karena situasi di Denpasar, sekolahnya tidak merata. Jadi tidak berdasarkan jarak, tetapi zonasi ini yang kita ambil adalah titik koordinatnya desa kelurahan. Karena kalau tidak kita ambil desa kelurahan,
kita sesuai dengan Permendikbud, jadi anak-anak yang di tempat yang agak jauh tidak akan bisa bersekolah. Sehingga penetapan zonasi ini sedikit berbeda sedikit. Pada umumnya semua calon peserta didik SMA maupun SMK sudah memiliki akses untuk mendaftar. Namun bagi daerah-daerah yang memiliki hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran secara daring atau online karena keterbatasan infrastruktur atau peralatan, maka proses pendaftarannya dapat dibantu oleh panitia PPDB pada sekolah tujuan melalui posko PPDB yang dibentuk di masing-masing satuan pendidikan SMA dan SMK negeri, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru oleh sekolah yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan hadir sebagai kontrol atas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah. LPMP harus menjamin bahwa PPDB berjalan sesuai aturan, sehingga pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah dapat tercapai. Kami menyadari bahwa PPDB ini banyak pihak yang memiliki kepentingan, terutama dari orang tua sebagai masyarakat yang menginginkan anaknya itu bisa mendapatkan tempat pendidikan yang terbaik. Nah, dalam proses ini tentunya juga kami harus kawal, dan LPMP Bali dalam hal ini juga telah menyiapkan satu media untuk bisa menjadi pemberi solusi kepada masyarakat dengan menyiapkan sebuah unit layanan terpadu atau ULT yang kami peruntukkan bagi masyarakat umum ataupun masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan pendidikan. Baik itu salah satunya adalah PPDB. Proses penerimaan peserta didik baru memiliki cita-cita pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia. Karena pendidikan adalah hak segala bangsa, dan di tangan merekalah masa depan negeri ini berada. Maka, mencetak generasi penerus yang berkualitas adalah sebuah kewajiban untuk menjamin kemajuan pembangunan di Indonesia.